Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Cinta Emawandi. Nah, di sini kita akan membahas chapter 8 yaitu tentang VLAN trunking protokol. Nah, materi yang akan dibahas yaitu yang pertama ada konsep VTP, lalu konfigurasi VTP dan problem dan solver revision number. Oke, di sini kita masuk ke materi yang pertama yaitu konsep VTP. Nah, di sini teman-teman dapat diperhatikan gambar berikut, yang mana di sini terdapat 9 switch dan masing-masing switch kita membutuhkan 200 VLAN, yang mana itu akan sangat membutuhkan waktu yang banyak untuk mengkonfigurasi hal tersebut. Maka kita perlu VTP agar proses konfigurasi lebih cepat. Dan untuk VTP sendiri ia memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah server, yang kedua ada client, dan yang ketiga adalah transparency. Namun yang sering digunakan adalah server dan juga client. Misalkan pada switch ini kita akan konfigurasi sebagai switch, dan yang lainnya adalah client. Jadi nantinya kita akan konfigurasi 200 VLAN hanya di switch server. Maka nanti yang terkonfigurasi secara klien akan mengikuti switch server tersebut, yang mana ia akan mempersingkat waktu daripada kita mengkonfigurasi satu jenis satu switch tersebut. Oke, di sini kita masuk ke materi yang kedua yaitu konfigurasi VTP. Oke, perhatikan di sini saya telah menambahkan 5 switch yang saling terhubung dengan kabel automatically. Nah, pada masing-masing switch juga sudah tertera jenis VTP yang akan kita gunakan nantinya. Nah, perlu diketahui di sini untuk kelima switch sudah terkonfigurasi terang ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan konfigurasi VTP. Nah, di sini kita bisa ketikkan yaitu VTP mode server. Kemudian VTP domain silvairma.com. Kemudian kita buat passwordnya VTP password 123. Kemudian kita konfigurasi VTP client pada switch 2. VTP domain silvairma.com, lalu passwordnya. Kemudian kita lakukan di PC 3. Nah, di sini kita masukkan VTP mode transparent, kemudian VTP domain silvairma.com, lalu VTP password 123. Kemudian kita ke PC 5, ke switch 5. Di sini kita VTP mode server, lalu VTP domain silvairma. Nah, kemudian kita akan lakukan pengujian yaitu dengan membuat VLAN 2 dan VLAN 3 di switch 1. Oke, di sini kita buat VLAN-nya. Di sini kita ketikkan VLAN 2. Nah, di sini untuk name-nya kita beri nama name A. Lalu kita exit dan kita buat VLAN 3. Untuk name-nya yaitu B. Nah, kita akan cek dengan to show VLAN 3. Nah, bisa diperhatikan di sini sudah ada 2 VLAN, yaitu VLAN 2 dan VLAN 3. Kemudian kita cek pada client di PC 2. Di sini kita cek to show VLAN 3. Nah, dapat diperhatikan di sini juga sudah terdapat VLAN 2 dan VLAN 3.
Maka nantinya untuk switch 3 dan 5 sudah untuk switch 3 dan switch 5 sudah ada kedua pilihan tersebut. Namun untuk switch 4 karena dia VTP mode transparent, maka ia tidak mengikuti server maupun klien. Artinya switch 4 tidak akan secara otomatis mendapatkan informasi tentang VLAN 2 dan 3 yang ada di switch client. Dengan begitu, switch 4 harus dikonfigurasi secara manual jika ingin menggunakan VLAN 2 dan VLAN 3. Di sini kita bisa cek sendiri, teman-teman. Maka bisa diperhatikan untuk tampilannya masih default. Oke, di sini kita masuk ke materi yang terakhir yaitu problem dan solving revision number. Oke, perhatikan di sini saya sudah menambahkan satu switch lagi untuk mempermudah materi ini. Nah, anggap saja 5 switch ini berada di gedung A. Kemudian kita akan menambahkan switch ini ke dalam gedung A. Namun, switch ini merupakan bekas dari gedung B. Untuk contoh saja, di sini saya akan konfigurasikan sebagai VPC server. Di sini kita bisa klik, nah, kemudian kita masuk ke FI. Nah, di sini kita FN lalu config. Nah, kemudian kita berikan VPC mode server. Nah, jika sudah, kita konfigurasikan lagi dengan membuat VLAN. Kemudian kita cek dengan tool VLAN. Nah, di sini saya telah membuat 10 VLAN. Kemudian kita bisa cek pada Josung PPT status. Nah, perhatikan pada bagian configuration revision. Di sini terdapat angka 9. Artinya kita telah melakukan konfigurasi sebanyak 9 kali. Sedangkan jika kita cek pada switch yang ada di gedung A dengan perintah VPC. Nah, bisa diperhatikan untuk configuration revision nya lebih kecil dibanding dengan switch bekas. Nah, nantinya ini akan berpengaruh besar pada konfigurasi di gedung A. Di sini kita coba saja untuk penyambungan kedua switch ini antara switch 6 dan dengan switch 5 menggunakan kabel automatically. Di sini kita sambungkan. Nah, kemudian kita konfigurasi terang di masing-masing switch. Nah, apa pengaruhnya? Seperti yang kita tahu bahwa switch 6 kita konfigurasikan VLAN hingga 10, sedangkan switch yang ada di gedung A hanya dikonfigurasi VLAN 2 dan 3. Dengan jumlah configuration revision lebih besar dan perannya sebagai VTP server. Switch 6 dapat mempengaruhi dan menyamakan konfigurasi VLAN di switch lain di gedung A. Nah, di sini kita bisa cek pada switch 5. Nah, di sini kita exit terlebih dahulu. Lalu kita cek to show VLAN list. Nah, maka dapat diperhatikan VLAN yang terkonfigurasi sekarang ada 10. Artinya ia mengikuti konfigurasi di switch 6, yang mana ia sangat berbahaya karena konfigurasi kita bisa berubah dan terhapus. Namun di sini kita memiliki solusinya. Nah, pertama-tama kita hapus terlebih dahulu kabelnya ya teman-teman. Di sini kita hapus kabelnya yang mengarah dari switch 5 dan switch 6. Nah, kemudian pada switch 6 kita akan tambahkan VLAN-nya lagi sebagai pembeda.
Nah, jika sudah di sini kita bisa cek terlebih dahulu configuration resolution-nya. Pastikan untuk switch 6 di sini lebih besar. Nah, jika sudah di sini kita bisa cek terlebih dahulu configuration resolution-nya. Pastikan untuk switch 6 di sini lebih besar ya teman-teman. Nah, maka bisa dilihat di gedung A resolusinya adalah 9. Sedangkan di switch 6 ia adalah 14. Maka di sini kita coba untuk menyamakan konfigurasi switch 6 dengan switch di gedung A. Dengan cara kita mengubah revision number pada switch 6 menjadi 0. Nah, caranya kita bisa mengubah switch 6 menjadi mode transparent. Langsung saja kita konfigurasikan. Kemudian kita cek lagi dengan show status. Nah, maka di sini sudah menjadi 0 teman-teman. Selanjutnya, agar ia bisa mengikuti konfigurasi di gedung A, kita ubah menjadi server. Nah, jika sudah, kita bisa cek terlebih dahulu untuk filenya, yaitu show VLAN. Nah, di sini pada switch 6 memiliki VLAN hingga 15. Kemudian kita bisa cek juga VLAN di gedung A. Kemudian kita masukkan perintah yaitu INP0/1. Kemudian kemudian kita cek di switch 6. Nah, kita cek VLAN lagi di switch 6. Nah, maka di sini VLAN-nya hanya tersedia hingga 10 saja. Itu konfigurasi di gedung A. Begitu juga jika kita cek pada VPP status, show VPP status. Nah, maka configuration revision-nya sudah menjadi 9, bukan 0 lagi. Oke teman-teman, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di web 8 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.